Anjas di sini, teman terjujur udah pastinya buat kamu. Ya, untuk hari ini seperti planning gue yang kemarin, gue akan membahas sedikit untuk permasalahan bagaimana caranya berpikir positif itu sendiri. Dan menurut gue ini sangat krusial ya untuk kedepannya, untuk masalah karir, untuk masalah perhubungan, untuk masalah mungkin sosialisasi di antara teman-teman, saudara, keluarga, dan ya banyak sekali mungkin manfaat dari kita untuk berpikir positif ini gitu loh. So untuk yang pertama-tama, apa sih definisi dari berpikir positif itu sendiri? Berpikir positif adalah cara berpikir secara logis yang memandang sesuatu dari segi positifnya, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, atau maupun keadaan di lingkungannya dia sendiri. So berpikir positif ini dalam kata artinya kita bisa memandang secara secara logis, tapi kita ambil sisi baiknya aja gitu loh. Dan kenapa gue bilang ini penting? Soalnya dalam menjalani kehidupan kita sendiri, kita kalau misalnya dihadapkan dengan mungkin ada pikiran yang negatif atau seperti apa, kita bisa menangkalnya dengan pikiran positif, karena ada beberapa dampak yang buruk sekali untuk berpikiran negatif, tapi juga ada dampak baiknya juga sih. Tapi di sini gue akan menekankan untuk lebih membahas dan mengupas tuntas untuk berpikir positif itu sendiri. So, kenapa sih kita harus berpikir positif? Soalnya yang pertama, berpikir positif itu membuat diri kita lebih tenang gitu, lebih kalem dalam menghadapi permasalahan hidup, dalam menghadapi apapun itu. Semisalnya ya lo ketika bangun terus habis itu lo dibumbui dengan pikiran positif, otomatis lo bakal siap menghadapi hari karena lo percaya hari itu tuh bakal blessing buat lo. Di dalam pikiran kita positif dan otomatis feedback yang kita dapat udah pasti positif juga. So yang kedua, supaya kita fokus untuk mencapai sukses. Kalau misalnya kita bayangin gini, kalau misalnya kita berpikir positif, otomatis kita mempunyai sebuah goals yang membuat kita membuat memotivasi kita buat semangat lagi untuk menjalani aktivitas ataupun bisnis ataupun kerjaan. Keuntungannya lagi kita berpikir positif yang ketiga, hidup kita tuh jadi lebih sehat. Kenapa? Soalnya ketika kita berpikir positif, mood kita otomatis dilatih untuk naikin mood. Kalau misalnya mood kita naik, otomatis sistem imun kita juga bakalan naik juga, dan hormon kortisol ataupun hormon stres yang ada di dalam tubuh ini tuh otomatis nurun gitu loh. So banyak banget ya ibaratnya ya segi manfaat dari berpikir positif ini gitu loh. Selain ya seperti tadi, kita juga bisa percaya diri loh sebenarnya kalau misalnya kita dapat berpikir positif. Lo precious dan lo jangan bilang useless. Karena ketika kita bisa berpikiran positif untuk masalah useless ataupun segala macam, itu tidak ada lagi di kamus di dalam pikiran kita sendiri gitu loh. Dan tentunya aja kita bisa menjadi pribadi yang sangat menyenangkan gitu untuk ya selain untuk diri sendirilah, kayak menemukan inner peace, tapi juga buat orang lain gitu. Orang lain juga memandang kita, wah ini orangnya asik banget nih, soalnya orang ini tuh nggak terlalu overthinking dan tidak terlalu menjudge orang karena dia terlalu berpikir lurus-lurus aja, dia terlalu berpikir positif aja gitu loh. Banyak teman-teman yang ibaratnya berpikiran positif, terus gue juga masih berhubungan dengan mereka karena menurut gue mereka mau bisa memberikan feedback yang baik juga buat gue. Nah itu juga, dan ini juga ya, gue beberapa hari juga, ini pengalaman gue ketika gue belajar untuk berpikir positif gitu, gue juga jadi bisa mensyukuri berbagai macam aspek hal, meskipun itu dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Contohnya kalau misalnya hal yang terkecil itu di saat bangun pagi, kita masih bisa bernafas, menghirup udara nafas yang segar gitu, gue masih merasa sangat blessed gitu loh. Gue merasa sangat bersyukur karena sampai di hari ini gue masih diberikan dua tangan, gue masih diberikan indera penciuman, gue masih bisa diberikan oksigen untuk gue nafas secara gratis gitu. Dan untuk hal yang lain seperti makanan alhamdulillahnya selalu ada dan selalu bisa untuk
gimana ya, bisa untuk membuat gue survival untuk mengenjoy hidup gue lagi ke depannya. Dan hal-hal yang seperti itulah, bahkan gini juga ya, bahkan untuk hal mandi aja pun, bahkan untuk hal mandi itu bisa lo syukurin loh sebenarnya. Bahkan hal mandi itu adalah hal yang positif. Kenapa? Banyak orang yang gimana ya, yang menolak ukur kesuksesan ataupun menolak ukur gimana ya, menolak ukur sebuah apa sih, sebuah achievement itu dari hal yang tinggi banget. Padahal sih sebenarnya gimana ya, achievement itu sendiri adalah kita yang bisa buat sendiri. Gimana kita bisa menghargai diri kita sendiri, gimana kita bisa gimana kita bisa memanjakan diri kita sendiri, gimana kita bisa hidup secara teratur, gimana kita bisa hidup secara menyayangi diri kita sendiri ya, secara kita tahu misalnya kita lapar kita tinggal makan, kita butuh mandi kita kegerahan kita tinggal mandi, terus habis itu kita butuh teman atau kita seeking for a friends, kita tinggal cari, kita chat. Pokoknya intinya begitulah. Kalau misalnya at least semua, ketika lo bisa berpikir positif secara gimana sih, secara terus menerus ya, maksud gue dalam kadar yang cukup, itu sangat membantu hidup lo untuk kelangsungan ke depannya. So keuntungan yang lain juga ada di sini nih. Intinya berpikir positif itu menumbuhkan selain kepedean, keberanian ya, di sini ada untuk membangun lo kesempatan. Karena ketika lo berpikiran positif, otomatis sikap sosial lo, skill untuk berbicara sosial lo juga akan meningkat gitu loh. Dan otomatis banyak relasi yang datang segala macam, dan ya pada intinya gitu deh sebagainya. So kalau itu kan segi ininya ya, segi manfaat dari berpikir positifnya ya, dan keuntungannya gitu loh. Kalau menurut gua sekarang ada kekurangannya juga sih untuk berpikir positif. Kekurangannya itu adalah ya ini sih, sebenarnya tidak ada kekurangan, cuman kadarnya itu yang tadi gue bilang, kadarnya itu mesti mesti dikira-kira juga. Jangan lo sampai sangat berpikiran positif dan akhirnya lo buta. Maksudnya buta di sini, lo sangat berpikiran positif banget nih, saking positifnya lo bisa percaya sama semua orang. Atau ketika lo sangat berpikir positif, lo naruh sebuah harapan gitu loh. Lo naruh sebuah harapan di dalam pikiran positif lo itu sendiri. Kalau menurut gue, lo boleh berpikiran positif, tapi lo jangan menggantungkan harapan kepada manusia yang lainnya. Karena kita nggak tahu juga manusia yang lain juga mempunyai keperluan masing-masing, ataupun mereka mempunyai mereka mempunyai tujuan masing-masing juga. Kita tidak bisa berharapkan kepada orang lain. Yang satu-satunya yang bisa kita harapin cuman kayak diri kita sendiri soalnya. Nah ini dia nih, sisi negatif dari berpikiran positif cuman sangat mempercayai orang. Lo udah kasih trust orang ke banyak itu karena lo saking positifnya, lo bisa-bisa aja mudah ditipu. Karena lo tahu sendiri, lo nggak bisa lo nggak bisa membuat orang itu menjadi seperti apa yang lo mau gitu loh. Terus abis itu contoh kasus lain kayak misalnya lo menggantung harapan gitu loh. Selain kepercayaan kan harapan juga ya. Ini agak sedikit sama soalnya, kepercayaan dan harapan. Kayak misalnya harapan lo mungkin lagi di relationship, lo lagi mungkin sama cewek atau segala macem, lo bakal akan sering kecewa ketika dia tidak maksudnya ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap kita. So ya keep it slow aja, kita tetap positif, tapi kita juga tetap siap kalau misalnya ada hal yang terburuk apapun yang terjadi di dalam hidup kita gitu loh. Menurut gua ya pada intinya moderate aja. Jadi ketika ada yang mau bikin kita bad mood, ataupun ada yang mau mengganggu hari-hari kita, tapi kita ini aja loh, maksudnya kita bisa ngontrolnya untuk jangan sampai pikiran dan mood ini terganggu dan akhirnya lo mikirin hal-hal itu terus sampai beberapa hari dan akhirnya lo down, dan akhirnya lo tadinya mempunyai ide-ide kreatif, lo tadinya mempunyai planning, dan akhirnya semua gagal berantakan gitu loh. Ya pada intinya jangan terlalu polos juga, jangan terlalu gampang percaya juga sama orang.
Jangan terlalu menggantungkan harapan kepada siapapun itu, karena harapan yang bisa lo gantung cuman terhadap diri lo sendiri dan Tuhan. Karena gimana ya, bahkan event keluarga lo sendiri lo nggak bisa gantungin harapan, karena semua insan manusia mempunyai keperluannya masing-masing, dan kita tidak bisa memaksa diri mereka sendiri gitu loh. Nah, untuk dampak efek ketika kita tidak bisa berpikir positif ya, ini gue sempat ngalamin gitu, dampak efeknya kita tidak bisa berpikir positif. Gue juga pernah ada di posisi lo gitu. Gue pernah nganggap semua manusia itu jahat, semua dunia ini dingin gitu loh. Semua manusia tuh ada kepentingan masing-masing untuk menjatuhkan manusia lainnya gitu loh. Tapi kenapa, gimana ya, kenapa kita nggak balik hal seperti itu gitu loh. Kita nggak balik hal seperti itu menjadi seperti gimana ya, kita ambil positifnya aja. Dalam contoh kasus ya, misalnya ada orang ngeselin dan mereka berusaha untuk mencemooh kita di media sosial gitu loh. Kalau misalnya kita berpikir negatif, wah nih orang bener-bener nggak suka sama kita, wah nih orang bener-bener benci sama gua, dia nggak mau gua berkembang, dia nggak mau gua seperti apa. Tapi kalau misalnya lo bisa berpikir positif, lo bisa mengalihkan hal itu. Seperti semisalnya ya, mereka mencemooh seperti itu, oh mungkin mereka mau mengetes gua, mereka mau mengetes gua untuk gua bisa berkembang lebih jauh lagi. Gua bisa melakukan hal yang ibaratnya mereka bilang gue nggak bisa. Mungkin itu adalah jalan Tuhan untuk mungkin itu adalah cara Tuhan terhadap mereka untuk kita bisa belajar lebih banyak lagi, untuk kita bisa lebih berkembang lagi gitu loh. Dan untuk dampak negatifnya nih, kalau misalnya kita tidak bisa berpikir secara seperti itu gitu loh, kita tidak bisa membalikan hal yang negatif menjadi positif. Yang ada kita paranoia sendiri gitu loh. Kita ketakutan. Bahkan lo mau ngomong sama orang lain aja, lo tuh bisa gimana ya, lo cuma bisa kayak anjir gue takut kayak orang ini mengancam gak ya, atau situasi ini mengancam gak ya. Padahal pada intinya ya tidak ada apa-apa sama sekali, karena mereka juga gimana ya, karena mereka juga memikirkan ya masalah mereka masing-masing. Mereka nggak cuma mikirin lo gitu loh. So kenapa lo nggak bisa berpikiran positif dengan cara itu gitu loh. Dan kalau misalnya lo nggak bisa berpikiran secara positif juga, ketika gue bilang seperti ini, coba gue nggak bakal bikin hal-hal yang bullshit ya, semacam kayak misalnya lo mesti olahraga ataupun lo mesti makanan yang baik atau segala macam. Ya mungkin itu bakal membantu, cuman kekuatan dan obat yang paling kuat ini adalah di pikiran kita sendiri. Kalau misalnya pikiran kita sendiri sudah bisa mengontrol apapun yang negatif dan apapun yang mesti kita lakukan, otomatis kita bisa memilah apapun itu menjadi hal yang positif. Bahkan event ketika lo dibully, semisalnya tas lo diisi sama sampah ataupun meja makanan lo dikotorin dengan air comberan gitu loh. Lo bisa bahkan lo bisa menganggap hal itu sebagai hal yang positif. Kenapa? Itu bukan rasa positif yang berlebihan ya. Tapi ini adalah positif yang ibaratnya bisa membangun karakter dan mental diri lo sendiri. Mungkin pas tas lo diisi sampah sama mereka, lo bisa nganggap aja kayak misalnya, mungkin gue harus rajin bersih-bersih tas gue lagi. Ataupun ketika meja makan lo kotor, mungkin gue kurang ya untuk membersihkan meja makan gue, atau membersihkan ya pokoknya seperti itulah. Mungkin gue kurang perhatian sama lingkungan gue atau segala macem. Lo pikir positif lagi di situ. So dari pemikiran positifnya seperti itu, lo akan berkembang lagi. Secara attitude lo tuh gimana ya? Attitude lo tuh bakal improve sendiri gitu loh. So why not kita nggak bisa berpikir positif? Bahkan ya, nah ini dia nih yang paling parah. Gimana ya? Ini yang paling parah. Semisalnya ini deh, ambil kasus kayak misalnya lo diselingkuhin sama cewek lo. Dan lo tahu sendiri kalau misalnya kita mau berpikiran negatif, wah cewek gue brengsek nih, cewek gue emang bener-bener kejam nih, cewek gue bener-bener apa.
Cewek gue bener-bener cuman mau ngambil duit gue doang. Cewek gue cuman pengen gimana ya, pasangan yang lebih baik lagi daripada gue secara finansial ataupun secara muka ataupun secara apalah tetek bengek itulah. Padahal ya kalau misalnya kita bisa berpikir secara positif untuk hubungan relationship ya mungkin kita refleksi lagi ke dalam diri kita. Apakah kita pernah melakukan sebuah kesalahan yang bahkan kita tidak pernah sadari, dan apakah kita udah level up lagi? Apakah kita udah level up dari diri kita yang sebelumnya? Apakah kita udah upgrade secara gimana? Secara pemikiran yang matang, secara kedewasaan, secara mental, secara apapun itu kan perlu diperhitungkan juga. Apakah mungkin dia bosen? Dia jujur ya Bray, dia juga mungkin pasangan kita bosen. Kita juga nggak bisa nyalahin diri dia sendiri, karena kita juga ya begini-begini aja gitu loh. Karena kita mungkin tidak ada hal yang ibaratnya membuat segi pasangan kita tuh menjadi lebih untuk menyayangi diri kita sendiri gitu loh. Dan bahkan itu bukan blaming yourself ya, gue paling anti memblaming diri gue sendiri. Tapi ini adalah sebuah cara untuk kita mendapatkan pacuan semangat lagi gitu untuk kedepannya. Itu aja. Jadi semua hal tuh nggak, menurut gue ya, semua hal tuh pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Lo nggak selalu memukul rata hal itu tuh negatif. Karena setiap orang tuh punya pemikirannya sendiri, sama seperti kita gitu loh. Ya seperti itu deh. Dan sekali lagi yang paling terakhir sih, mungkin ya, kayak misalnya tadi soal pasangan selingkuh, kita di sini kasih misalnya pasangan selingkuh terus kita nggak tahu, padahal dia selingkuh dan dia bilangnya izinnya ke kita jalan ke mall ataupun jalan ke mana, atau dia ada tugas segala macem ya. So gini loh, jika dia memang melakukan hal seperti itu, terus kenapa? Poin yang pertama, kita jangan bergantung sama orang gitu loh. Kalau misalnya dia masih jalan sama orang lain, terus dia masih selingkuh sama orang lain gitu loh, ya kita ambil gini aja, ambil positifnya aja. Kenapa sih? Apakah kita dengan waktu kita yang banyak, dengan waktu kita yang sangat banyak, worth it gitu loh buat mengejar mereka, untuk mengejar waktu ke mereka, untuk mengurusi hal-hal yang tidak penting seperti itu? Waktu kita tuh sangat berharga untuk gimana ya, untuk pengembangan diri, mungkin untuk mencari uang ataupun mencari pundi-pundi yang lain, ataupun kita belajar sesuatu banyak yang hal lagi. Itu tuh gue pernah baca buku di mana ada samurai paling jago di Jepang. Dia ngelewatin suatu desa dan dijegat oleh 2 preman biasa. Dia disuruh untuk semacam ya dibudakin lah. Lo sini sembah gue, jilat kaki gue segala macem. Ya pada intinya kayak begitu, gue lupa sih ceritanya. Dan apa yang dilakuin samurai terjago itu? Yang dilakuin samurai terjago itu tuh malah kayak menuruti apa kata mereka, dan bahkan dia berjalan seperti anjing. Kenapa? Soalnya di mindset pikiran samurai Jepang itu cuma ini satu doang, Bray. Cuma satu, mereka bukan tandingan gue. Mereka bukan hal yang sepatutnya gue urusin gitu loh. Lo masih punya urusan yang banyak, lo masih punya mimpi yang bahkan lo belum kejar sampai sekarang gitu loh. Mimpi yang lo kubur dan lo belum buka lagi udah dari lama gitu loh. So why lo ngurusin hal-hal yang menurut gue nggak penting sama sekali gitu? Kalau misalnya lo pengen tegas, lo pengen oke, itu udah terbukti, misal cewek lo selingkuh atau seperti apa, lo kenapa nggak langsung tinggalin aja? Dan lo lebih fokus untuk ini, meskipun banyak hal yang dipertimbangkan. Kalau misalnya untuk ini permasalahan. Sorry tadi baterai gue mati, so lanjut ya. Ya itu tidak perlu dipertimbangkan. Dan menurut gue kalau misalnya ada hal yang memang lo nggak terima dengan hal yang seperti itu, ya udah lo langsung take action. Gak usah lo pikiran negatif yang terlalu banyak dan akhirnya lo kepikiran itu sendiri dan akhirnya lo nggak bisa get over it, dan akhirnya nggak ada yang lo lakuin lagi untuk untuk berkreasi, untuk berproduktif segala macam, dan akhirnya lo cuma stuck memikirkan hal-hal masa lalu yang ibaratnya lo pikirin juga nggak bakal ada juntrungannya sama sekali.
Menurut gue seperti itu aja. Secara ini aja deh, secara untuk penyelesaian masalahnya secara rasional aja. Berarti kalau misalnya kita berpikir secara positif, sama aja dong kayak misalnya kita ngebohongin diri kita sendiri. Well, exactly, yes. Tapi kalau misalnya kita ini ya, kita gimana ya, kita bandingin dari segi psikologi dan segi mentalnya itu sendiri, kita boleh membohongi diri kita sendiri asal output yang kita jalankan itu tetap positif gitu. Otak kita kan juga bisa ngefilter. Otak kita tahu, oh hal itu buruk, tapi tetap kita tetap berpikir secara positif. Otomatis, Bray. Kalau misalnya ini input nih, kalau inputnya baik, apa yang lo lakuin juga baik. Apa yang lo lakuin juga terberkahi gitu loh. Apa yang lo lakuin juga terberkahi, terberkati, segala macem. Dan menurut gua it's not a big deal gitu loh. Itu nggak problem sama sekali. Kita ngebohongin pikiran kita sendiri untuk melakukan hal yang baik untuk diri kita supaya kita bisa berkembang. Why not? Itu aja sih. Dan pada kesimpulannya, bagaimana untuk cara berpikir positifnya itu sendiri, itu mesti dilatih, Bray. Itu mesti dilatih. Mungkin dilatihnya seperti ini. Ketika ada kejadian sesuatu ataupun apapun itu yang terburuk, kita ambil sisi baiknya, kita ambil sisi positifnya. Negatifnya udah langsung kita buang aja. Karena hidup kita tuh just going straight, man. That's it. Anjas sampai sini. Sampai jumpa.